kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilham Marhantul Lutfia dengan NPM 12 10 20 609. Saya dari manajemen tingkat 2 dengan mata kuliah manajemen inovatif. Ada yang tahu nggak sih apa itu organisasi pembelajaran? Sebelum masuk ke situ, kita mengenal dulu yuk konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu bisa meningkatkan kapasitas karyawan untuk mengatasi setiap tantangan dan juga perubahan. Sedangkan pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan yang kemudian dilanjutkan dengan aktualisasi oleh para karyawan. Jadi, pembelajaran organisasi adalah proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan dalam suatu organisasi. Tahu nggak sih, pembelajaran organisasi dengan organisasi pembelajar itu adalah hal yang berbeda? Kalau pembelajaran organisasi biasanya berfokus pada pembelajaran dengan berdasar pengalaman dan juga pengetahuan yang diperoleh karyawan dari aktivitas sehari-hari. Sedangkan organisasi pembelajar itu biasanya berfokus pada peningkatan kemampuan karyawannya. Pembelajaran organisasi juga adalah wadah untuk membangun masyarakat dewasa, yaitu kelompok manusia yang memang memiliki potensi yang beraneka ragam dan mampu melakukan kerja sama cerdas, sehingga mampu melaksanakan proses berbagai visi, berbagai model mental, dan berbagai pengetahuan yang kemudian disinergikan dan ditransformasikan menjadi modal maya dalam suatu organisasi. Perbedaan mendasar antara proses belajar individu dengan proses belajar organisasional. Biasanya, proses pembelajaran organisasi itu belajar bersama sehingga melibatkan seluruh anggota organisasi, dan proses belajar organisasional juga melibatkan proses institusionalisasi, di mana proses itu mengubah pengetahuan tacit organisasi menjadi pengetahuan eksplisit dalam suatu organisasi. Tiga fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak. Dan yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan juga dampak. Indikasi dari keberhasilan proses pembelajaran organisasi. Yang pertama itu, organisasi mampu melakukan proses perbaikan berkelanjutan, di mana biasanya organisasi itu adanya peningkatan kualitas cara pandang dan cara berpikirnya. Yang kedua itu, organisasi mampu melakukan proses inovasi sosial, biasanya melalui peningkatan kualitas paradigmanya, dengan sasaran utama proses pembelajaran organisasinya yaitu adalah institusionalisasi pengetahuan kolektif yang memang dimiliki para anggota sebagai hasil integrasi yang memang diaktualisasikan dalam bentuk strategi, program, sistem, atau juga pedoman dari suatu organisasinya. Karakteristik organisasi pembelajaran yang pertama itu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi itu harus berubah sebagai hasil dari pengetahuan yang baru. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Artinya, berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model, di mana kemapanan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup yang selalu belajar. Yang ketiga, ada personal mastery, di mana upaya keahlian itu terus-menerus mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dan dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi.
Yang keempat, ada tim pembelajaran, di mana pembelajaran dalam tim itu dimulai dengan dialog, yang merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Dan yang terakhir, membangun visi bersama. Yang artinya kenyataan perjalanan itu kan memang terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memang memberi inspirasi pada organisasi, di mana kapasitas untuk berpegang pada gambaran itu akan mengadakan keinginan untuk diciptakan di masa yang akan datang.